Maksiat setiap hari, ibadah tidak pernah, maksiat setiap hari. Meninggal dunia. Saya yakin, aku yakin, orang ini pasti masuk surga. Masuk surga nih. Insya Allah kita hafal semua ini awal Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitab, Alkitab yang dimaksud apa ini? Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh ada keraguan. Yang tidak boleh ada keraguan yang mana? Ya seluruh Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu tidak boleh ada satupun ayat atau hukum Allah yang kita ragukan. Apalagi kita tolak. Ragu saja sudah menggugurkan keimanan. Ciri orang mukmin itu tidak ada keraguan. Baca lagi di Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Orang mukmin itu hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasul, beriman pada Quran dan Sunnah, lalu dia tidak ada keraguan. Jadi harus kita indikan betul ya. Sebab celaka sekali Pak, kalau manusia itu sudah jatuh kafir menurut Allah. Allah itu tidak mau dikufuri. Sekecil apapun. Ya Pak, ya wajar lah gitu ya. Masa Allah dikufuri sekecil apapun sudah nggak bisa Allah itu ya. Allah siap menerima orang mukmin yang berdosa sebanyak apapun. Pasti dimasukkan ke surga. Pasti itu. Tetapi Allah tidak bisa menerima manusia punya kekufuran, kemusyrikan sekecil apapun. Atau ginilah sekarang. Saya ambil contoh gini. Lebih baik seorang itu beriman pada Allah dan Rasul, beriman pada seluruh Al-Quran, 6.666 ayat Al-Quran, beriman pada semua hadis, kurang lebih ada 5.000-an hadis itu. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang dia ragukan. Dia imani semuanya. Tapi dia tidak pernah melaksanakan. Dia tahu sholat itu wajib, nggak pernah dia sholat. Yakin dia bahwa saum itu wajib, nggak pernah sekalipun dia saum. Haji komodai. Maksiat setiap hari. Ibadah tidak pernah, maksiat setiap hari. Meninggal dunia. Saya yakin, aku yakin, orang ini pasti masuk surga. Masuk surga ya. Walaupun kalau dosanya seperti itu pasti lama lah di nerakanya gitu. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah gitu ya. Pasti. Tapi untuk masuk surga pasti. Kenapa? Dia beriman. Imannya utuh Pak. Masih mending ini. Mending yang dibandingkan dengan yang inilah, yang satu ini ya. Ada lagi ya seorang mukmin muslim. Jangankan sholat wajib, sholat fardu, rawatib, sholat duha, sholat tahajud nggak pernah tinggal. Jangankan saum Ramadan yang wajib Senin Kamis nggak pernah tinggal. Jangankan haji yang cuma sekali, dia sudah 4 kali haji. Umroh ke saya 12 kali. Cuman satu dia masalahnya, nggak bisa dia menerima. Kenapa ya? Waris dalam Islam itu laki-laki dan wanita itu 2:1. Dan ini betul-betul hukum yang zalim terhadap wanitanya. Sudah dijelaskan oleh orang yang mengerti Islam, apalah namanya ustaz atau ulama ya, bahwa itulah hukum yang sangat adil. Dijelaskan, anggap kekeh. Meninggal dunia,
dia dalam keadaan seperti itu, haram kita menyolatkan orang. Dia kafir. Jangan harap dia bisa masuk surga 1 detik pun. Mendingan yang tadi. Allah itu tidak bisa menerima manusia yang musyrik, kufur, walaupun sebesar zarah, kata Rasulullah. Zarah itu atom yang saking kecilnya nggak bisa dilihat. Tapi Allah siap untuk mengampuni seorang mukmin dengan dosa sebesar apapun, asal dia mau bertobat. Ini kunang jadi ngaharulang kayaknya. Maka keimanan itu tiket utama untuk seorang masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia berpegang dengan akidah yang benar yang didasari oleh la ilaha illallah, pasti masuk surga, kata Rasulullah. Hanya tinggal masalahnya apakah dia bisa langsung masuk surga atau mampir di neraka. Nah, mampir atau tidak di nerakanya itu tergantung dari berat dosa dan ibadahnya. Kalau ibadahnya lebih berat dari dosanya, langsung. Kalau dosanya lebih berat dibanding ibadahnya, mampir dulu di neraka. Tapi untuk masuk surga sudah pasti. Tapi kalau orang kafir, sekecil apapun, karena gini, tidak ada dalam istilah keimanan itu istilah rada kafir. Sayang ya orang itu, kenapa? Rada kafir sih, bisa. Apa? Alhamdulillah ya orang itu, kenapa? Sudah rada soleh. Ada itu. Rada beriman. Yang ada itu rada soleh. Nah, kalau itu ada itu. Rada soleh, kepati soleh, itu ada. Kalau rada kafir, rada mukmin, nggak ada. Rada kafir itu hampir sama dengan istilah rada gelo. Saya tahu zamannya rada gelo. Maksudnya kumaha? Gelo-nya rada. Nya gelo kan rada gitu. Rada gelo kan gitu. Rada gelo gitu ya. Ada kafir ya kafir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang terjawablah betapa susahnya kita untuk berada istiqomah di jalan Shiratal Mustaqim, di jalan kehidupan yang dari Allah SWT. Nah, sekarang masalahnya supaya kita bisa berada terus di dalam Shiratal Mustaqim, Allah bikin kita itu terus berdoa supaya kita diingatkan, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Baru bangun tidur kita sudah sholat subuh, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Dan tentu kita harus berjuang. Nah, kalau seandainya kita keluar, karena kita berbuat maksiat, semua yang berada di luar, yang kafir, yang murtad, yang muslim, yang berbuat dosa, dia berpeluang untuk kembali ke Shiratal Mustaqim. Kembalinya orang yang di luar tadi ke Shiratal Mustaqim, nah itu yang disebut dengan taubat. Jadi taubat itu didefinisikan para ulama dengan ar-ruju' ilal haq, kembalinya seorang ke jalan yang benar. Itu taubat. Bedanya apa dengan istighfar? Rasulullah SAW, beliau beristighfar sehari itu antara 70 sampai 100 kali dalam hadis itu. Rasulullah banyak sekali dosanya. Oh enggak, istighfar lain mah. Kalau taubat itu kembali ke jalan yang benar, berarti sempat keluar dari garis. Kalau istighfar ya kita mohon ampun pada Allah, mungkin ada hal-hal yang kita tidak ini. Kalau itu Rasul gak mungkin pernah berbuat dosa kan, karena beliau dimaksud. Jadi istighfar itu salah satu syarat untuk tobat. Kalau ada orang mau bertobat, salah satu syaratnya istighfar. Percuma saja dia istighfar, lidahnya mengulang-ulang sampai 100 kali astagfirullahaladzim, kalau dia tidak kembali ke garis. Jadi kalau keluarnya dari garis, kenapa dia tidak sholat? Berarti kalau mau tobat gimana? Ya sholat. Keluarnya dia dari garis, kenapa? Ngomongkan batur. Jadi kalau mau bertobat,
Berhenti dari ngomongkan batur. Percuma saja ngomongkan batur terus istighfar. Astagfirullahaladzim, saya mau benar-benar sebel dengan si ibu eta. Ibu di mana si ibu eta? Saya ke sarua. Astagfirullah, ya ampun. Astagfirullah, terus eta ngomong, balik terus ngomongkan batur. Itu istighfar tapi tidak bertobat itu. Kalau mau bertobat ya berhenti gitu dari kembali ke jalan yang. Bagaimana kalau dosa itu sudah sangat banyak? Dosa sebesar apapun Allah siap menghapus. Maka salah satu sifat Allah itu bukan hanya ghafur, tapi afun. Bukankah ibu bapak sering membaca doa ini? Allahumma innaka afuwwun karim. Apa arti afun itu? Bukan hanya mengampuni, menghapus. Afun itu menghapus sampai tidak ada bekas. Jadi kalau kita misalnya nulis di whiteboard lalu dihapus, itu kan biasanya ada bekas, kelihatan bekas kita menuliskan itu. Nah itu bukan afun itu. Tapi kalau ibu bapak misalnya ngetik di komputer atau di HP lah, kita nulis gitu nge-WA gitu, oh salah, delete kan, hapus. Ada nggak bekas tadi, kelihatan bekas tulisan kita? Nggak ada kan? Nah itu afun. Jadi kalau Allah sudah mengampuni dosa seseorang, hapus dosa itu. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. At-taibu minaz zambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, kalau tobatnya diterima oleh Allah, persis sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu luar biasanya Allah. Maha pengampunnya Allah itu. Maka mumpung kita masih hidup di alam dunia ini, jangan pernah menunda-nunda taubat. Segera kita bertobat. Segera kita bertobat, kembali ke garis. Itu ya, kembali kita ke garis. Nah, karenanya bagaimana kalau dosa kita sudah banyak? Nanti di akhirat, kalau dosa kita sudah diampuni, sudah tidak ada lagi perhitungan di akhirat. Ya, yang dihitung di akhirat itu hanya dosa-dosa yang dilakukan pada saat kita tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya atau dia bertobat tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, itu baru. Jadi nanti kan gini, Bapak Ibu ya. Kita di akhirat nanti akan menerima buku kan? Buku perjalanan hidup kita selama mulai akil baligh sampai sakaratul maut. Jadi yang mau dihisab oleh Allah itu kan. Jadi usia 0 tahun sampai dengan akil baligh itu gak ada hisab. Ya ada anak kecil kan? Ada ya sudah gak usah cerita lah. Di anak kecil itu gak ada dosa, gak ada ibadah. Rakib dan Atid itu baru menulis ya, itu setelah akil balik. Kalau wanita mulai mengalami masa haid, kalau laki-laki mimpi istimewa. Mulai sejak itulah malaikat itu nulis itu per detik. Nah tadi misalnya akil balik usia 15 tahun misalnya gitu. Terus ibu berencana meninggal usia berapa? Rencana atau tidak rencana mah 80 misalnya kan, berarti 80 kurang 15 berapa? 65 tahun. Itu yang bakal dihisab per detik. Apakah setiap detik selama 65 tahun itu kita berada dalam siratal mustaqim? Itu yang akan dihisab. Selama 65 tahun lidah kita per detik sudah ngomong apa aja? Mata kita sudah melihat apa saja? Kaki kita sudah melangkah kemana saja? Tangan ini sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, menandatangani apa saja? Akal ini sudah berpikir apa saja? Sebagai istri selama sekian puluh tahun, apa saja yang sudah kita perbuat untuk suami dan anak? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai karyawan, semua itu akan bisa. Andai kata Allah
bukan zat yang maha pengampun, mungkinkah kita masuk surga? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah itu nanti kita akan dapatkan buku itu. Kita akan melihat itu perjalanan kita yang mungkin kita sekarang sudah lupa banyak itu. Itu balik akan dibaca lagi itu. Nah itulah yang dimasukkan ke dalam sidang di yaumil hisab itu. Oleh Allah diadili kita itu. Kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu dan sebagainya. Nah nanti ketika Bapak Ibu nerima kitab itu, lalu Bapak Ibu menemukan ada sekian banyak lembar kosong, nggak ada tulisannya. Tolong Bapak Ibu jangan protes ke malaikat. Malaikat gimana ini kok kosong ini? Kenapa nggak ada catatannya? Itu dosa-dosa kita yang sudah dihapus. Nanti kalau nah cek malaikat yang dibalikan deh. Jadi yang namanya nanti dihisab itu oleh Allah di akhirat itu dosa-dosa yang tersisa terbawa mati. Jadi kalau ada orang berdosa sebesar gunung Uhud kata Rasulullah, lalu dia bertobat dan tobatnya diterima, hapus sudah. Meninggal dunia pasti masuk surga. Itulah luar biasanya Allah dengan maha pengampunnya itu. Tapi tentu untuk bertobat yang diterima itu banyak syaratnya. Untuk sampai tobat nasuha itu asal betul-betul tobat. Salah satunya istighfar tadi, hanya salah satu saja itu syarat tobat nasuha. Jadi setiap kita keluar segera kembali lagi ke garis tobat, jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu ajal. Sudahlah besok saya tobat. Gimana kalau nanti malam Allah memanggil kita, menjemput ajal kita? Jangan ditunda. Kalau kita berada di luar garis itu, terus suul khotimah itu kan itu. Nah itu ya. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan terus supaya di Siratal Mustaqim jangan keluar lagi kan itu. Luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan itu nggak bisa dengan hanya bermodal iman dan amal saleh. Gak bisa dengan seorang bertekad, saya akan beriman terus dan saya akan berbuat amal saleh. Tetap dia bisa tergelincir keluar dari garis. Kenapa? Makanya wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup dengan amanu wa amilus shalihat. Supaya kita bisa tetap berada dalam Siratal Mustaqim, harus tercipta dalam kehidupan kita suasana tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Setiap kita mau keluar dari garis ada yang mengingatkan kita, hehehe, keluar kembali segera ke garis. Itu maksiat, itu nggak boleh, itu dosa dan sebagainya. Harus kita ciptakan. Saya boleh nanya nggak Bu? Suami ibu cerewet nggak? Enggak. Rugi Bu. Rugi punya suami nggak cerewet. Harusnya suami kita itu harus cerewet. Asal melihat ibu sudah azan belum juga sholat, Bu, sholat. Sudah 15 menit azan ibu belum sholat juga itu. Ibu harusnya sujud syukur kalau punya suami cerewet. Cerewet dalam kebaikan seperti itu maksudnya. Ibu nerima telepon gitu kan. Terus, saya kesempel kasih beta. Suami langsungnya, Bu, riba, nggak boleh, haram itu. Nah itu, kita perlu yang begitu. Tawasau bil haq. Kalau kita tidak ingin kafir muslim. Jadi bersyukurlah bapak-bapak kalau punya istri yang cerewet. Di jalan yang benar, yang tidak mau melihat suaminya itu berbuat salah, yang tidak mau melihat suaminya itu meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba Allah, yang tidak mau melihat suaminya itu melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah istri yang begitu yang solehah, harusnya suami kalau punya istri yang begitu sudah cukup. Cuma masalahnya memang tidak mudah mengingatkan orang yang salah itu. Kadang-kadang niat kita karena sayangnya kita ingatkan, malah balik ambang. Nah makanya yang keempat itu watawasau bisabr, supaya kena sabar. Termasuk ketika sabar menyampaikan yang hak.
Jadi kalau misalnya suami biasanya pulang sampai di rumah jam berapa Bu? Jam 5 sore, jam 6. Kali ini jam 10 malam. Langsung ibu buka pintu, kemana wae atau dia jatuh banget. Bagus kan? Bagus itu Bu. Itu berarti ibu melaksanakan tawasul bilhaq. Tetapi menyemprot suami di depan pintu tanpa memberikan kesempatan suami untuk narik nafas heula gitu, itu tidak baik, itu tidak tawasul bilhaq. Harusnya ibu tenang dulu. Waalaikumsalam Kak, baru pulang. Ya memang baru pulang. Ibu ceritanya baru pulang. Sudah makan? Sudah. Pergi ke huri, sudah makan di mana yuk? Itu kan? Ya sudah, kalau sudah makan. Sudah sholat? Belum tuh hari sholat. Bercanda di dahar. Di mana nih? Ya sudah. Mau ngopi, saya siapkan. Dimana? Ke kamar dulu, kamar gitu. Siapkan untuk kopi. Masih ada masalah lagi kan yang mau diperlukan, mungkin mau naon cemilan, enggak cukup. Akan sudah tenang sekarang, sudah hari akan di mana wae sudah. Nah itu harus sabar lah gitu ya. Jadi carilah waktu yang tepat gitu ya. Cari waktu yang tepat, bahasa yang tepat gitu kan. Arah laut benang cair heran gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban pertanyaan kita selama ini. Kenapa sih kok susah sekali untuk berada dalam surat Al-Mustaqim? Setelah ini, marilah kita berjuang terus memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang ada ini untuk bisa terus bertahan di surat Al-Mustaqim ini. Marilah kita ciptakan di lingkungan rumah tangga kita, keluarga kita, suami yang selalu mengingatkan kita di jalan Allah, istri yang selalu mengingatkan suami, anak pada orang tua pada anak. Juga kita ciptakan dalam lingkungan kita dalam bermasyarakat. Kapan kita lalai, ada tetangga kita yang mengingatkan, mengajak, ayo kita ke masjid, ayo kita sholat, ayo kita ini ke pengajian dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan suasana yang kita ciptakan itu kita bisa bertahan untuk berada dalam Shiratal Mustaqim. Dan mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput kita sedang berada dalam Shiratal Mustaqim. Maka itulah yang disebut dengan husnul khotimah, ujung yang baik yang menjadi dambaan kita semua. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam bimbingan dan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan. Maka Assalamualaikum. Begini Pak Ustadz, manusia itu kan selalu bisa berubah setiap saat. Yang Pak Ustadz bilang tadi juga bahwa cendekiawan muslim aja bisa berubah jadi murtad. Nah itu sudah terjadi di keluarga saya. Nah bagaimana menyikapi ya untuk supaya kami ini tidak berlaku seperti itu ke depannya gitu. Gimana caranya Pak Ustadz? Saya mohon betul ininya lah. Caranya gimana supaya yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku prihatin kalau ada keluarga yang sampai seperti itu gitu ya. Dan kalau beliau masih hidup, perjuangkanlah untuk bisa ditarik lagi. Gak ada masalah itu. Selama belum sakaratul maut, kita masih punya peluang untuk mencoba menarik kembali ke Shiratal Mustaqim. Ya, sebagai usaha saja yang akan menentukan hasil kan bukan kita kan? Tapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan agar dia kembali ke jalan Shiratal Mustaqim. Nah bagaimana kita itu tadi Pak, memang
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang beriman menyatakan Tuhan kami adalah, lalu dia bisa mampu beristiqomah. Nah, untuk istiqomah di jalan Allah itu memang berat sekali ujiannya, seperti saya katakan tadi. Kita harus melawan kecenderungan hawa nafsu kita yang malas untuk ibadah, ingin berbuat dosa. Ada kecenderungan itu. Nah itu ya. Belum lagi itu tadi faktor eksternal, iblis dan berikut setan-setan yang juga ingin kita keluar dari garis itu. Nah caranya itu tadi adalah dengan kita terus mengasah keimanan kita. Karena keimanan itu kata Rasulullah, kualitasnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazid wa yanqus. Ketika si keimanan itu sedang turun, kualitasnya, bukan kuantitas ya. Kalau kuantitas nggak boleh turun, itu harus penuh dia 100%. Itu ketika, makanya muncul maksiat. Itu pertama ya. Yang kedua, itu tadi kita perlu dalam hidup kita itu ada orang yang sangat mencintai kita. Entah itu suami, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu keluarga, entah itu tetangga, sangat mencintai kita. Yang tidak pernah mau diam ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita butuh orang itu. Butuh orang yang selalu mengingatkan kita. Ibu salah bu, ibu, nah itu ya. Sehingga kita disadarkan untuk segera kembali sebelum kita tenggelam dalam kemaksiatan itu. Sebab bahayanya ketika kita sudah berada dalam maksiat dan itu berulang-ulang dilakukan. Kan gini, rumusnya itu gini. Kalau kita gambarkan si jiwa kita itu sesuatu bulat gitu ya. Tadi kan setengahnya itu kecenderungannya fujur, setengahnya lagi takwa. Ya gitu. Ketika seorang berbuat maksiat, maka dia sudah membuat nuktah hitam di belahan jiwanya yang suci tadi. Nah, dia sudah kena nuktah hitam. Ketika maksiat itu diulang lagi, nuktah itu semakin banyak. Itu sebabnya saya katakan tadi, jangan pernah kita biarkan maksiat itu berlarut-larut. Segera taubat. Kalau segera taubat, Allah lalu menghapus, selesai, bersih lagi. Tapi kalau tidak segera bertaubat, nuktah itu makin banyak. Ketika nuktah hitam itu semakin banyak, dia akan meliputi jadi hitam pekat. Kalau sudah hitam pekat seperti itu, sulit sekali sinar hidayah untuk bisa masuk. Maka jangan pernah kita biarkan kita ada dalam kemaksiatan tanpa segera kita selesaikan. Ya Allah, saya sadar, saya minta ampun, saya tobat dan sebagainya, segera perbaiki itu. Nah kalau kita kemudian lalai, ada orang yang mengingatkan kita. Ada orang yang mengingatkan kita untuk segera kita berhenti atau kita segera tobat dan kembali ke jalan Allah. Kalau enggak, berbahaya. Ketika si hati itu yang separuh tadi yang suci kan, kalau ini sudah jelas hitam ini, yang maksiat itu, yang fujur itu. Ini yang bersih ini, yang takwa ini sudah hitamnya sudah banyak gitu kan. Itu dalam bahasa Al-Quran disebut rona. Sudah rona dia, sudah gelap dia. Susah gitu. Makanya dalam mendidik anak, jangan biarkan anak melalaikan kewajibannya. Nanti juga dia sadar sendiri. Nanti juga kalau sudah besar dia akan, ini sudah keburu hitam nanti. Maka banyak orang tua yang kemudian sudah pusing menghadapi anaknya, susah sekali dirubah. Karena dia sudah susah sekali menerima hidayah. Harusnya si anak itu jangan sampai dibiarkan terus berbuat kesalahan dan terus. Jadi intinya kita sendiri yang harus segera bertobat. Ketika kita keluar dari garis, kita segera bertobat. Tapi kadang-kadang kita bisa lalai. Maka harus ada orang yang siap menarik kita kembali ke garis. Siapa itu? Ya orang-orang yang di sekeliling kita kan. Maka carilah sahabat yang mencintai kita di jalan Allah. Carilah teman yang mencintai kita di jalan Allah. Carilah lingkungan yang mencintai kita di jalan Allah. Dan mereka lah yang tidak akan mau membiarkan kita terus berada di luar kehidupan yang diridhoi Allah SWT. Sekira itu. Ada yang ya. Ustadz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa taubat kita diterima oleh Allah? Apakah ada ciri-cirinya? Terima kasih.
Kalau ciri-cirinya jelas, orang itu jadi soleh. Tobat kita yakin diterima oleh Allah kalau kita benar-benar bertobat. Benar-benar bertobat itu apa? Tadi yang saya katakan. Dia kenapa berdosa? Karena melalaikan kewajiban sholat. Jadi kalau tobatnya apa? Dari sholat, ya sudah tobat dia. Sudah tobat, itu sudah bentuk tobat dia. Tapi dia nanti ada syarat lain, bahwa dia benar-benar berjanji pada Allah tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa itu. Lalu kemudian dia membuktikan bahwa dirinya benar-benar bertobat dengan tidak hanya saja kembali ke jalan Allah, tapi dia meningkatkan kesolehannya, beramal soleh. Ini bisa dilihat di Al-Furqan 70-71. Nanti ibu akan lihat, bapak akan lihat di situ. Di Al-Furqan 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Kecuali mereka yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Ya kan itu ya. Tapi di ayat 71-nya, wa man taba wa amila sholihah. Barang siapa yang bertobat dan beramal saleh. Enggak ada iman di situ. Kok bisa dua ayat beda gitu? Kenapa? Karena ayat yang 70 itu menyatakan taubatnya orang-orang yang kafir tadi. Kalau dia kafir, untuk taubat ke jalan Allah itu dia harus beriman dulu, syahadat lagi, baru dia beramal saleh. Tapi yang ayat 71 itu untuk kita yang muslim, yang berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat kan tidak menggugurkan keimanan kita. Maka kalau kita mau bertobat, kita tidak perlu syahadat lagi, tinggal melakukan amal saleh. Jadi salah satu syarat untuk bertobat itu bukan hanya saja kita berhenti dari berbuat dosa dan kemudian melaksanakannya, membuktikan di hadapan Allah, saya akan tebus kesalahan saya dengan lebih soleh dari sebelum saya bertobat. Jadi kalau dia sebelum bertobat itu gak pernah tahajud, jadi rajin tahajud. Sebelum dia bertobat gak pernah dia bersedekah, jadi banyak bersedekah. Lebih soleh daripada itu lebih ya. Itu. Lalu kemudian, nah ini yang berat. Atau nantilah suatu saat kita bahas lebih panjang tentang tobat ini. Ada yang lebih berat adalah ketika kita berbuat dosanya itu kepada Allah dengan menzalimi orang lain. Kan kalau sekarang saya berdosa karena melalaikan kewajiban sholat, saya nggak perlu minta maaf pada siapa-siapa kan? Pak, kata istrinya, maafin saya Pak ya, kenapa? Saya maghrib tadi nggak sholat. Nah, berusaha, jadi minta maaf ke saya. Ya itu. Jadi itu tinggal taubat saja langsung kepada Allah. Tapi kalau sekarang kita berdosa kepada Allah karena menzalimi orang lain, nah, itu syaratnya jadi nambah lagi. Selesaikan dulu kata Allah urusan kamu dengan orang lain itu, baru silakan bertobat. Kita minta maaf, hak orang lain kita kembalikan. Misalnya kalau itu menyangkut hak orang lain, setelah selesai kita dengan orang lain itu baru kita bisa bertobat. Nah itu, kalau itu semua dilakukan, ditempuh syarat-syarat itu, yakin tobat kita diterima oleh Allah. Yakin pasti diterima oleh Allah. Kalau persyaratan itu sudah kita lakukan. Jadi yang bisa menjawab apakah tobat saya sudah diterima atau tidak itu diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan itu semua? Sudahkah kita menyesali dan menebus kesalahan kita? Lalu kita sudahkah meminta maaf pada orang yang kita zalimi? Sudahkah kita memperbaiki dengan meningkatkan amal saleh? Kalau sudah, yakin tobat kita diterima. Ya. Silakan. Ini kita sampai jam 12. Sudah terakhir, silakan. Terakhir banget. Mau apa ya? Ya, ibu-ibu lagi enggak, kalau nggak ada bapak enggak, silakan Bu. Kalau iblis itu dari bangsa jin, apakah iblis tidak menggoda jin gitu Pak Ustadz? Karena kan tadi ada yang muslim dan tidak. Nah, apakah cuma menggoda manusia aja gitu? Atau karena besti jadi, udah itu mah yang banyak ke surganya bangsa jin gitu.
Itu aja. Sama satu lagi amalan ringan biar di apa iblis tuh nggak suka sama kita gitu, baik dalam keadaan berwudu atau enggak. Lihat kita tuh males godanya gitu. Kalau ada kasih bocorannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang digoda oleh iblis itu semua yang ada dalam Siratal Mustaqim. Nah, yang ada dalam Siratal Mustaqim bukan hanya kita manusia, tapi termasuk jin. Ya, hanya karena kita bicaranya dalam dunia kita, ya kita bicara sebenarnya ya semua yang ada dalam Siratal Mustaqim. La'aqudanna lahum siratal mustaqim, saya akan menyertai ketika dia berada dalam Siratal Mustaqim. Siapa saja yang ada dalam Siratal Mustaqim. Jadi bukan karena tadi besti itu lalu mentang-mentang sesama jin itu nggak saling menggoda gitu. Ya tetap dia ingin semua jin dan manusia itu menjadi teman dia di nerakanya. Semua yang berada dalam Siratal Mustaqim harus keluar dari Siratal Mustaqim untuk bisa menjadi teman dia di neraka. Saya nggak pernah menemukan satu hadis yang dalam keyakinan saya sahih untuk menunjukkan satu amal perbuatan yang dengan perbuatan itu iblis jadi segan. Nggak ada iblis itu segannya. Nggak ada segan-segannya. Bayangkan tadi saya sampai ambil contoh gini. Nabi Ibrahim, seorang nabi yang sudah dimasuk, dilindungi oleh Allah, nggak mungkin dia sampai bisa berbuat maksiat gitu kan, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Orang dia dimasuk lah. Dimasuk itu apa? Jadi kan gini. Nabi itu kan sama dengan kita manusia. Punya kecenderungan untuk maksiat dan kufur? Punya. Nabi punya itu. Punya kecenderungan untuk berbuat baik dan beriman? Punya. Kan sama manusia. Tapi sejak dia seorang nabi atau rasul itu diangkat menjadi rasul oleh Allah, dimaksum ya, dimaksum itu dilindungi sehingga kecenderungan fujurnya nggak mungkin muncul. Apakah si iblis itu ngerti nggak? Ngerti dia, tapi tetap digoda Nabi Ibrahim. Orang yang sudah tidak mungkin bisa berbuat maksiat karena dilindungi Allah masih digoda oleh iblis. Apalagi kalau cuma manusia biasa seperti kita, gara-gara tadi misalnya berwudu apa, enggak, kalau menurut saya itu tetap akan digoda oleh iblis. Jadi yang membuat kita hanya satu, kata iblis, yang tidak mungkin bisa saya sesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya orang-orang yang betul-betul ikhlas mengabdikan hidupnya untuk Allah. Hanya itu, illa ibadah kami mukhlasin. Jadi kalau ada orang misalnya sholat, berwudu, sholat, pergi ke masjid, itu akan terus akan dia usahakan untuk tidak sholat. Orang itu tetap ngotot sholat, rusak sholatnya. Dia bacaan kemana, pikirannya kemana, hatinya kemana. Yang tidak mungkin. Atau bahkan sekarang gini, pertama dia jangan sholat, kita ambil contoh sholat. Pertama jangan sholat, orang itu tetap batal sholat, rusak sholatnya, gak berhasil, sholat dia tetap khusyuk kan. Yakin selamat orang itu? Belum iblis itu. Dia akan berusaha untuk menggoda orang yang sudah sholat dan khusyuk itu. Kamu itu luar biasa solehnya, sholat kamu itu khusyuk. Orang lain gak ada yang ngerti kalau kamu itu orang soleh. Ceritakan, kabarkan bahwa kamu itu soleh, itu kamu itu sudah. Begitu diceritakan hancur sholat yang sudah khusyuk itu. Kenapa? Karena itu sudah tidak ikhlas, itu sudah sum'ah menceritakan itu. Sum'ah itu saudara kembarnya riya. Kalau riya itu ingin dipuji orang dengan mempertontonkan sesuatu untuk dilihat, dari kata ro'a kan itu. Kalau sum'ah itu menceritakan kepada orang lain kesolehan seseorang, hancur itu kesolehan itu. Jadi luar biasa iblis itu. Sampai orang itu sudah sholat, sudah khusyuk sekalipun masih diusahakan untuk dirusak. Sekarang gini,
Ada seorang bersedekah, ikhlas karena Allah, diterima sudah ya, jadi amal. Setelah 10 tahun, mulailah dia bercerita, 10 tahun yang lalu saya pernah bersedekah untuk yang ikut membangun masjid itu saya 10 tahun yang lalu. Maka ibadah yang sudah diterima itu hancur. Jadi iblis akan mengejar terus kapan bisa merusak ibadah yang sudah benar itu. Itu iblis, Pak. Maka saya setahu saya iblis itu gak akan pernah menyerah. Akan pernah menyerah. Jadi makanya kita harus lebih kuat lagi dari iblis itu untuk melawan godaan-godaan iblis itu. Ya, saya kira itu. Saya kira cukup ya. Dan jam 10. Jadi Mungkin kalau bisa. mudah-mudahan tidak 2 jam lagi saya pulang ke sana ya. Cuma 2 jam ini 12. Ustaz bisa ditutup dan doa. Baik, kita akhiri dengan kita sama berdoa, dan marilah kita doakan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina yang masih terus saja dizalimi ya oleh Israel, terutama sekutunya yang membuat ini semua jadi seperti ini ya, Amerika. Kalau Amerika tidak ada di belakang Israel, sudah berhenti perang itu dari sejak lama. Ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita mendapat kesabaran, kekuatan, dan kemenangan. Ya, dan mudah-mudahan Allah segera memulai dagingnya untuk membinasakan Zionis Israel dan sekutunya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu katsiran wa lakal syukru katsiran. Allahumma ja'alna minasy-syakirin li ni'matika ya Rabb wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma anquzna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin min al-yahudi al-ghasidin wa min as-salibin al-haqidin wa min sa'iri a'da'il Islam wal-muslimin. Allahumma damiril Yahuda wa Israel wa santid samlahum wa farrik jamahum. Allahumma inna alika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqqul mubin ud'uni astajib lakum. Wa qulta ya azal qailin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahumma inna hazihi du'a wa minka al-ijabah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.